Baik, sekarang di contoh ini kita akan mensimulasikan begitu ya, sistem inventory yang ini terminologinya diberi nama MN Inventory Policy, di mana N adalah periode review dari level persediaan. Jadi misalkan N ini, kalau dalam contoh ini kita bisa lihat di kotak ini ya, review periodnya itu 5 hari. Jadi setiap 5 hari akan direview inventory, ending inventory-nya tinggal berapa. Nah, kemudian jika ending inventory-nya itu kurang dari sejumlah M atau inventory yang diinginkan, maka akan diorder sejumlah selisih dari jumlah inventory yang diinginkan tersebut dengan ending inventory dikurangi lagi dengan shortage, kalau ada shortage atau kekurangan yang belum diselesaikan, demand yang belum diselesaikan sebelumnya gitu ya. Nah, misalkan di sini M-nya nilainya 11, kemudian review inventory-nya 5 hari. Jadi setiap 5 hari akan dicek apakah jumlah inventory saat hari tersebut, setelah 5 hari tersebut, dia kurang dari 11 atau tidak. Jika kurang dari 11, kita akan mengorder sebanyak selisihnya, ditambah lagi dengan shortage yang ada gitu ya. Jadi yang belum diselesaikan. Kemudian diketahui juga di sini initial inventory-nya ada 3. Kemudian first order quantity-nya ada 8, karena kan shortage di awal tidak ada, diasumsikan. Jadi supaya memenuhi 11, jadi 3 ditambah 8 jadi 11. Kemudian lead time itu artinya perbedaan waktu antara inventory tersebut dipesan sampai inventory tersebut datang. 2 ini artinya 2 hari. Jadi kalau dipesannya hari ini, setelah 2 hari baru dia datang gitu ya. Hari pertama, hari kedua, baru besoknya datang gitu. Nah, jadi di sini kita akan melakukan simulasi untuk sistem tersebut. Nah, berikutnya dari sistem ini, variabel random yang diasumsikan adalah pertama dari demand-nya tentu ya. Jadi demand yang ada setiap harinya itu berkisar antara 0 dan sampai 4. Nilainya discrete 0, 1, 2, 3, 4. Nah, peluangnya seperti ini, probability-nya munculnya demand itu 0 adalah 0,1 sampai 1 itu 0,25, 2 itu 0,35, 3 itu 0,21 dan 4 0,09. Nah, ini perhitungan kumulatif probability-nya yang total nilainya 1 atau 100%. Kemudian selain demand yang menjadi diasumsikan random, ada juga lead time-nya, distribution dari lead time-nya. Lead time-nya itu di sini diasumsikan nilainya antara 1, 2 atau 3 dengan probability seperti ini. 60% adalah 1 hari, 30% 2 hari, dan 10% 3 hari. Kumulatif probability-nya kalau dihitung seperti ini. Berikutnya ya kita yang menjadi langkah berikutnya ya tentu membuat tabel simulasinya ya. Tabel simulasinya di sini bisa dilihat ada kolom-kolom yang menjadi pengamatan, yaitu yang ini jumlah harinya ya. Jadi ini akan diamati selama 25 hari. Jadi hari ke-0 ini adalah inisial, kondisi inisial sampai hari ke-25 gitu. Kemudian berikutnya ada juga, sebentar. Oke, 0 sampai 25 ya. Ya, di bawahnya hanya total nilainya saja.
Oke, berikutnya ada juga ini cycle. Cycle ini mungkin maksudnya ini ya. Jadi satu cycle itu terdiri dari 5 periode. Jadi hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima itu satu cycle. Kecuali yang pertama, yang inisial itu dianggap cycle yang terpisah. Berikutnya kita akan lihat ini cycle-nya setiap 5 kali berganti karena dia nilai n-nya adalah 5. Jadi bisa dilihat di sini setiap 5 1 2 3 4 5 baru ganti cycle kedua. 1 2 3 4 5 baru ganti ke cycle ke berikutnya. 1 2 3 4 5 cycle berikutnya, seperti itu kira-kira. Berikutnya, nah ini periodenya ya, hari dalam satu cycle 1 2 3 4 5 gitu ya, sama pergantiannya 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 seperti itu. Nah kemudian di sini kolom berikutnya ada namanya beginning inventory. Jadi nanti setiap hari itu kan ada konsumsi ya, sejumlah demand. Kita akan mencatat nilai beginning inventory, inventory di awal sama inventory di akhir, ending inventory. Nah jadi satu hari ini 3 hubungannya ya, beginning, demand sama inventory. Demand itu jumlahnya terdistribusi random, tadi sudah dijelaskan peluangnya seperti ini. Nah, sedangkan beginning inventory itu dihitung berdasarkan untuk yang pertama kali beginning inventory diasumsikan nilainya 0 begitu ya, dan di akhir inventory nilainya di sini sudah diasumsikan di awal adalah nilainya 3. Kemudian beginning inventory itu akan bertambah jika ada nilai pending order yang masuk gitu ya. Jadi misalkan di sini dia ada pending order 8, tapi kan delaynya masih 2 hari ya. Jadi 2 hari kemudian 8 gitu ya, 2 hari kemudian sebentar. Satu, 2. Nah, di sini dia akan bertambah. Dari ya dihitungnya dari ending inventory. Ending inventory ini ditambahkan dengan pending inventory yang baru masuk 2 hari kemudian. 1 2 berarti di sini jadinya 8 gitu ya. Jadi di sini kita lihat ini masuk 2 hari kemudian ya kan, 1 2 baru masuk di sini. Nah ini merupakan penjumlahan dari ending inventory 0 ditambah 8, jadinya nilainya adalah 8. Begitu pula misalkan yang ini ya, kalau yang lainnya yang tidak ada pending order seperti ini 6 gitu ya, berarti hanya 6 ditambah tidak ada pending order lagi sebelumnya, 6 saja. 4, nah gitu ya, dia akan sama dengan ending inventory-nya kalau dia tidak ada pending order yang masuk. Nah, berikutnya ini masih berbicara yang 3 ya. Ending inventory adalah beginning inventory dikurangi demand gitu ya. Jika beginning inventory demand melebihi beginning inventory, nah, seperti contohnya yang ini, maka akan terjadi shortage. Nah, ini lanjutan yang berikutnya, kolom yang berikutnya terkait shortage itu muncul jika beginning inventory lebih kecil dari demand, akan muncul shortage. Oke. Kemudian pemesanan itu hanya dilakukan, nah ini ya order quantity-nya ini, itu hanya dilakukan pada periode ke-5 dari cycle-nya ya. Jadi semua dilihat pemesanan itu hanya ada di periode ke-5.
Nah, kalau yang ini apa? Ini bukan pemesanan, ini hanya pending ya. Ini 8, ini masih 8 ya, di sini udah nggak ada 0008 gitu ya. Gitu. Oke. Kemudian berikutnya lead time. Nah, di sini ditulisnya 2, artinya setelah 2 hari baru 1, 2 baru di sini dia baru masuk. Ya, kalau 1 ini berarti setelah 1 hari, 1 baru sebelahnya di sini dia baru masuk inventory-nya. Yang ini juga 13. Nah, ini mengapa 13? Karena inventory yang di order itu adalah ini kan reviewnya di sini ya. Oke. Ketika di akhir inventory di sini 0. Inventory yang diinginkan itu adalah sejumlah 11. Maka kita juga lihat di sini ada shortage 2. Maka untuk mencapai 11, maka dia perlu order 13 gitu ya. Oke. Itu adalah yang diingin cara melakukan simulasinya untuk yang MN inventory ini. Adapun yang bisa diamati, salah satu contohnya adalah ini ya, ending inventory. Jumlah rata-rata pending inventory, ending inventory-nya gitu ya. Nah, ini dari 25 hari, 7 hari itu lebih banyak di ini jumlahnya antara mungkin ini 6 dan 7 gitu ya, antara 6 dan 7. Kemudian ya seperti yang simulasi lainnya, ini baru 1 kali run begitu ya. 1 kali run ini hasilnya belum variasinya banyak. Jadi kalau kita mau ambil kesimpulan yang bisa diterima itu harus melakukan eksperimen gitu. Nah, di sini contohnya bisa dilihat dilakukan 100 kali run dan average inventory-nya selama 100 kali itu 3,16, dimana kebanyakan ini jatuh antara nilai 2,5 dan antara 2 dan sampai dengan 4 begitu ya nilainya ya. Demikian terkait percobaan inventory, MN inventory.